Shalom, Halo. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terbukti dari satu minggu ya, kita mulai masuk di minggu kedua dari bulan Maret. Tuhan masih menyertai setiap langkah kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih diizinkan Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mencari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan damai sejahtera yang selalu jadi pada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan bahwa pujian Tuhan.
Jika orang buta saja bisa melihat Tuhan, apalagi masalah kami yang cukup kecil bagi Tuhan. Tuhan akan membukakan setiap permasalahan kami dan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melihat mulut bibir kami Tuhan, yang saat ini menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami mau Bapa, kami dijamah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami dilayani di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. 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 Mari Tuhan, Engkau melihat setiap sidang jemaat Tuhan yang saat ini mereka datang menyembah Engkau Bapa. Bukan hanya membawa setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi mereka juga membawa setiap sukacita yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Melalui kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan yang masih nyata dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima pujian kami, terima penyembahan kami Tuhan. Sehingga ibadah kami hari ini, bahkan pujian penyembahan kami di hari ini layak di muka Tuhan. Karena kami benar-benar sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang kemurahan-Mu lebih tinggi. Lebih dari hidup
bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup dalam kehidupan kami. Terbukti hingga pada saat ini kemurahan Tuhan masih kami rasakan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, bahkan kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup yang kami tahu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan Bapa. Terlebih khusus Tuhan, berkati setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang melihat Tuhan, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh membawa setiap pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan jalan untuk mereka. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami datang membawa setiap permasalahan dalam kehidupan kami, dengan iman percaya kami yang berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan membukakan jalan untuk kami. Untuk itu Tuhan, berkati setiap kami, sehingga Tuhan, apapun yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan memperhatikan, bahkan Tuhan mendengarkan setiap apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi hamba percaya Tuhan sudah melihat dari jauh lubuk kedalaman hati mereka. Tetapi Tuhan mau sidang jemaatnya mau mengutarakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, bahkan berikan kesehatan kepada mereka, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami juga boleh kuat, sehat, terus untuk tetap menyempatkan waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian mengikuti ibadah lewat online. Tuhan berkati kehidupan mereka, jauhkan rasa kekhawatiran dalam hati mereka, teguhkan iman percaya mereka hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menyempatkan waktu untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang saat ini masih ada dalam perjalanan. Tuhan berkati langkah kaki mereka, kendaraan yang mereka pakai, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat, dan mereka juga boleh bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga waktu ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga ibadah kami ini Tuhan boleh benar-benar sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jauhkan dari hati dan pikiran kami untuk bermain-main di hadapan Tuhan ketika kami sedang beribadah. Fokuskan kami hanya kepada ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Buat kami bersukacita, buat kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, agar kami tidak diganggu oleh apapun itu Tuhan. Jauhkan roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan yang ingin mengganggu peribadatan kami pada sore hari ini. Kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang ingin mengganggu kami, bisikan-bisikan apapun yang ingin mengganggu peribadatan kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh fokus pada ibadah kami pada sore hari ini. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami bawa, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang saja kami puji dan kami permuliakan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom.
Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita untuk memuji nama Tuhan? Jika masih ada sukacita, lambaikan tangannya, katakan kepada kiri kanannya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa ketika kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan kita setia sama Tuhan, Tuhan bukan hanya sebagai pencipta, tetapi Tuhan juga bisa kita jadikan teman. Karena hanya Tuhanlah sobat kita yang paling setia. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak bisa mengecewakan kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia.
Silakan duduk. Ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin menyaksikan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Waktu dan kesempatan saya berikan. Jika belum ada, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga boleh mempraktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian yang mengatakan Rohmu yang hidup. Baru itu
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat yang Kau selalu limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Jika sampai hari Tuhan di tanggal 13 Maret 2022 kami merasakan penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami merasakan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami merasakan kekuatan yang selalu Kau tambahkan, sehingga di dalam setiap tantangan yang terjadi, di dalam setiap problema yang terjadi, kami tidak merasakan putus asa, tetapi kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Jika sampai hari Tuhan kami dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab di dalam langkah-langkah kehidupan kami, itu semua karena belas kasihan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang di dalam tempat ini Tuhan, kami datang di dalam gereja ini Tuhan, karena kami ingin bersekutu, berhimpun. Kami saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sebab kami tahu kehidupan kami adalah kehidupan untuk yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mengikuti di dalam rumah demi rumah.
Biar Tuhan yang terus pimpin sehingga sampai akhir daripada ibadah ini dapat diselesaikan dengan baik. Begitu juga Tuhan, malam hari ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati untuk Engkau Tuhan yang menjamah, sehingga dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami bukan dari kekuatan kami, tetapi kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang beserta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Tutup kudus Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang kami mau sampaikan, biar semua yang kami dapat belajar bersama-sama di tempat ini, dan terlebih lagi kami selalu melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Tanpa terasa sudah di tanggal 13 Maret 2022, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya saudara. Pada hari Minggu lalu ya, kita melaksanakan vaksin yang ketiga atau booster berjumlah 25 orang yang sudah divaksin. Mungkin buat saudara yang belum, nggak apa-apa, masih bisa. Misalnya saudara, persyaratannya adalah 10 orang, 10 orang bisa dilayani di gereja. Dan malam hari ini saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kenikmatan dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita menikmati. Mungkin malam hari ini kita perlu belajar, perlu mengoreksi. Terkadang dalam pemikiran kita sebagai manusia yang namanya nikmat, kalau segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi. Terkadang kita mempunyai pikiran segala sesuatu yang menjadi perjuangan kita. Saat kita menjadi bangga, artinya kita menikmati. Tetapi biarlah malam hari ini yang dilihat dalam kenikmatan di dalam Tuhan bukan dari hasilnya, tetapi bagaimana perjuangan dalam setiap langkah demi langkah. Maka dari itu, dalam setiap langkah kehidupan kita, kenikmatan bukan berbicara tentang bagaimana berjerih payah, bukan berbicara tentang bagaimana kita berusaha, bukan hanya pandangan itu saja. Kenikmatan juga bukan berarti kejayaan, kesuksesan, bukan itu saja. Tetapi pada intinya kenikmatan di dalam Tuhan bagaimana kita dapat melihat perjalanan hidup kita. Amin ya saudara. Sama halnya contoh ya saudara, kita dalam sikap doa kita, sikap ibadah kita menikmati apa tidak? Sikap ibadah dan doa kita itu hal yang sederhana, hal yang sederhana yang kita harus rasakan. Namanya nikmat itu adalah rasa, satu hal yang membuat kita semakin menjadi bersemangat. Sama halnya saudara, kalau misalnya bapak ibu saudara saudari sedang rindu dengan masakan. Ya, kalau istri saya berasal dari kota Medan, ya di sini nggak ada namanya masakan Medan. Sama halnya kalau sudah rindu pulang, itu adalah yang pertama adalah makanan yang harus dijual. Sama halnya ya, saya juga dulu saudara yang jauh daripada orang tua, saya pulang ke rumah hanya satu yang dicari adalah masakan orang tua. Betul saudara? Itu yang dirindukan rasanya. Sama halnya juga kita harus mulai kenikmatan dalam Tuhan. Bagaimana ibadah kita menikmati atau tidak? Menikmati bukan berbicara tentang musik yang lengkap, bukan berbicara tentang yang nyanyi di tempat ini adalah artis, mungkin Agnes Monica, gitu ya. Bukan berbicara tentang itu. Bukan juga dalam hal tidak menikmati, wah musiknya gak asik, wah yang nyanyi kadang-kadang ya sering kepleset-kepleset. Bukan berbicara tentang itu, tetapi bagaimana menikmati semuanya berasal dari hati. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan dalam langkah-langkah kehidupan kita, tetaplah kita belajar menjadi rendah hati, karena rendah hati adalah sikap.
Kemuliaan Tuhan itu adalah keputusan. Ya. Rendah hati yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sikap. Tetapi hidup kita yang memuliakan Tuhan, hidup kita untuk mengasihi Tuhan, itu adalah keputusan yang paten, tidak bisa diubah. Maka dari itu, untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa merasakan yang namanya nikmat di dalam Tuhan itu bagaimana? Mulailah dalam doa kita, mulailah dalam ibadah. Kalau kita dalam ibadah justru sudah main-main, dalam artian keseriusan kita gak ada sama sekali, ya jangan salahkan lingkungan sekitar kalau iman kita tidak betul. Terkadang ada banyak alasan klasik. Loh, kenapa gak ke gereja lagi? Iya, soalnya gak merasakan iman yang bertumbuh. Padahal sebenarnya bukan dari lingkungan sekitar, tetapi dari dirinya yang tidak pernah menikmati dalam hadirat. Terkadang alasan klasik juga, kenapa tidak ke gereja? Ya, pergumulan doa yang selama ini tidak terjawab. Yang salah sebenarnya bukan dari lingkungan sekitar, tetapi dalam diri kita. Bagaimana kita menikmati perjalanan hidup? Karena Tuhan selalu mengingatkan dalam langkah hidup, hanya Tuhan yang meninggikan, hanya Tuhan yang merendahkan. Maka dari itu dalam kehidupan kita, kenikmatan kita dalam Tuhan, mari kita cari maknanya. Maknanya apa sih kita nikmat dalam Tuhan? Kenikmatan dalam Tuhan mengarahkan pasti dalam kehidupan kita untuk merasakan sukacita yang sejati. Bagaimana sih sukacita yang sejati? Kenikmatan dalam Tuhan itu mengarahkan kehidupan kita untuk merasakan damai sejahtera yang sejati. Pertanyaan dalam diri kita, bagaimana damai sejahtera yang sejati? Maka dari itu, dalam langkah-langkah kehidupan kita, mari kita ubah cara-cara pikir, cara-cara sikap. Terkadang kita melihat yang namanya nikmat kalau semuanya harus tercapai. Malam hari ini mari kita belajar di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah berita-berita yang membuat kita menjadi khawatir. Kemarin waktu saya duduk, ada satu pertanyaan, dapatkah peperangan yang saat ini terjadi sampai di Indonesia? Saya mengatakan jawaban, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu sudah? Dulu COVID-19 yang terjadi di negara asalnya di kota Wuhan, waktu itu kita hanya melihat media, wah terjadi namanya penyebaran virus corona yang besar-besar. Kita belum merasakan, tetapi lambat laun kita. Maka dari itu pentingnya malam hari ini kita belajar kenikmatan dalam Tuhan. Bagaimana kita menikmati? Mulailah bertanya pada diri, saat kita berdoa di dalam Tuhan, apa yang kita rasakan? Saat kita masuk dalam langkah doa kita, jangan kita langsung berbicara, Tuhan aku mau ini, mau itu, mau ini. Selesaikan Tuhan. Tapi satu hal yang kita harus rasakan dulu dalam hati, nikmatnya mana? Rasanya kita datang sama Tuhan padamu. Tidak usah jauh-jauh. Saat Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengatakan terima kasih, itu sampai bergetar di hati kita atau tidak? Saat kita mengatakan terima kasih Tuhan, sama halnya saudara kalau jalan tiba-tiba dikagetin, serasanya kayak penyadarannya itu. Waktu kita mengatakan terima kasih Tuhan, apakah kita merasakan itu? Apakah hanya cukup terima kasih? Beda saudara.
saat kita mengucap syukur sama Tuhan dari hati yang terdalam, jauh berbeda dengan yang cukup sekedar terima kasih. Doa kita, jangan kita menganggap, aduh, doa sama Tuhan kok susah ya. Enggak susah. Jangan kita menganggap semua hal menjadi susah kalau berhubungan dengan Tuhan. Marilah langkah yang paling sederhana, terima kasih. Rasakan itu. Kalau kita bisa merasakan getarnya itu, berarti kita sudah bisa melihat penyertaan Tuhan itu sungguh. Mari saudara, untuk kita merasakan getaran nikmatnya saat kita mengatakan terima kasih Tuhan, itu butuh pengalaman pribadi bersama kuasa. Sampai hari ini, apapun yang terjadi di hadapan saya, tetap saya mengatakan terima kasih. Masalah ini ada, aku tahu ini yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan buat berkat hari ini. Aku tahu oh Tuhan yang sanggup mencukupkan. Sudahkah kita memperkatakan itu di dalam setiap langkah? Karena kembali lagi kita harus menikmati bagaimana kita di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita harus langkah-langkah hidup kita, Tuhan yang memberkati. Sebagai dasar firman Tuhan yang mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 2. Kita akan membaca bersama-sama Pengkhotbah pasal 2 ayat 20 sampai 26. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah menemukan saudara? Amin. Mari kita membaca bersama-sama Pengkhotbah pasal 2 ayat 20 sampai 26. 1, 2, 3. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha dari akhir. Nah, kita dapat melihat saudara, di dalam ayat 25 dikatakan karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Siapa yang dapat makan kalau kita di luar Tuhan? Siapa yang dapat merasakan kenikmatan kalau kita di luar Tuhan? Maka dari itu yang menjadi perbedaan dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Jangan kita menjadi iri terhadap situasi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan.
Amin. Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, perkatakan setiap firman Tuhan. Aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Karena itulah yang menjadi kekuatan buat langkah kehidupan. Kita dapat melihat ayat 20 sampai 20. Segala jerih payah, segala perjuangan, segala pengetahuan, hikmat dan kecakapan, jika tanpa disertai kuasa Tuhan, semuanya ujungnya akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan juga mengingatkan, untuk apa pentingnya kalau kita menikmati atau kita dapat meraih semua dalam dunia ini, tetapi jiwa kita binasa, sia-sia. Maka dari itu malam hari ini kita diingatkan bersama-sama. Malam hari ini kita di dalam gedung gereja ini diingatkan bersama-sama melalui firman Tuhan yang kita baca. Mulailah dari langkah yang sederhana, kita menikmati hadirat Tuhan. Perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita yang terkasih. Kita ingatkan di dalam satu rumah tangga suami dan istri, bagaimana kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana langkah-langkah kehidupan kita. Malam hari ini kita akan belajar daripada pribadi Yosua. Bagaimana Yosua sudah mengalami yang namanya kenikmatan di dalam Tuhan. Yosua dan Kaleb yang berhasil sampai tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Tetapi kita dapat melihat Yosua saat mengalahkan kota Yeriko dan sangat jauh berbeda. Bagaimana Yosua saat melihat kota Yeriko, Yosua mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan dalam setiap keputusan yang akan. Tetapi saat tembok Yeriko itu runtuh, Yosua melupakan apa yang menjadi tugas. Yosua menganggap bahwa strategi yang sudah dipakai waktu menghadapi Yeriko itu dipakai mati. Tetapi apa saudara? Tuhan mempermalukan Yosua. Tuhan mempermalukan Yosua. Karena saudara, supaya Yosua sadar bahwa yang namanya kesetiaan dan ketaatan itu yang menjadi inti kehidupan. Begitu juga kehidupan kita. Semahir-mahirnya kita dalam pengetahuan, semahir-mahirnya kita dalam kecakapan kita untuk bekerja, semahir-mahirnya kita dalam kecerdasan kita, jangan lupa titik kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Bukan berfirman untuk kita jadi pemalas, tidak, tetap kita untuk bekerja. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bekerja, engkau tidak makan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Firman Tuhan berpesan kepada kita semua. Tetapi di dalam setiap jeripaya dan usaha, supaya ujungnya tidak sia-sia, mari kita selalu nikmati hadirat Tuhan. Amin saudara. Ya, terkadang kita di tengah-tengah kesuksesan kita lupa tentang hadirat Tuhan. Di tengah-tengah kita sedang merintis, kita lupa sama Tuhan. Kadang-kadang di tengah-tengah merintis kita rela gak tidur, ya, gak rela tidur, sampai bahkan supaya gak tidur minum obat terus, supaya tahan sampai selesai. Pasti saudara, yang namanya kita minum jamu, minum obat supaya kita tetap strong, gitu ya, nyala terus. Gitu. Di ujung-ujung kemudian pasti ada hal yang entah lambung, entah perut. Mari dalam setiap perjuangan, kejayaan kita, perintisan kita,
Jangan lupa. Jangan lupa. Firman Tuhan pengkhotbah ini mengingatkan. Kalau kita berjuang dari kecakapan kita, kalau kita berjuang dari kecerdasan kita, kalau kita berjuang dari hikmat kita sebagai manusia, tapi kita mengalahkan kuasa Tuhan, semuanya sia-sia. Maka dari itu pesan hari ini, jangan kita iri terhadap orang yang lebih sukses, bahkan dia atau mereka di luar Tuhan. Biarkan saja. Kita yang menjalani dan harus menikmati hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kuncinya biarkan mungkin orang, wah, kalau lebih besar ya, cepat besar. Saya sudah 10 tahun kok segini terus. Jangan takut. Yang diperlukan dalam hidup ini apa, saudara? Kalau matanya hanya sekilas, enak ya. Betul ya, saudara? Belum tentu isi hati. Mungkin saudara, saya punya kijang kristal tahun 2000. Saat melihat orang naik Mercy dengan itu yang baru, hybrid, enak gak? Enak. Ngelihatnya enak, tapi belum tentu isi hatinya sama. Mungkin melihat, wah, usaha pekerjaannya maju ya. Saya yang sudah, ya, bahasa Madura nyongsek, nyonglet, masih tetap segini aja. Jangan takut ya, saudara. Karena yang perlu, yang kita alami adalah bagaimana kita menikmati di saat merintis bersama kuasa Tuhan itu lebih jauh yakinnya, daripada kita merintis dengan kemampuan kita. Karena siapa yang dapat mengubah hati seseorang hanya kuasa Tuhan. Amin, saudara. Kita ini mau ngasih tahu, tapi kalau kita tidak sertai dengan doa, hati yang harusnya bisa terbalik lama untuk terbalik. Bangsa Israel itu sampai di tanah Kanaan. Kenapa perjalanan sampai lama? Padahal sebenarnya jaraknya dekat. Muter aja. Karena apa? Kekerasan hati. Maka dari itu saya mengutarakan, saudara, kita harus membangun yang namanya rendah hati dalam kehidupan kita. Karena rendah hati itu adalah sikap memuliakan nama Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Itu adalah ketentuan yang harus pasti kita kerjakan. Dalam artian segala sesuatu yang kita lewati sampai kita jaya, jangan pernah lupa bagaimana kita harus memuliakan. Maka dari itu malam hari ini kita akan belajar 3 poin. Kita sudah belajar daripada Yosua. Sebelum kita mau belajar 3 poin ini, mari kita membuka di dalam firman Tuhan di Bilangan pasal 27 ayat 18. Bilangan pasal 27 ayat 18. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Saat Musa meletakkan tangannya di atas kepala kepada Yosua, ada roh kebijaksanaan yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Tetapi kita dapat melihat di tengah-tengah kejayaan daripada Yosua, setelah tembok Yeriko itu runtuh, Yosua mengambil keputusan yang tidak tepat. Mari kita akan membaca di dalam Yosua pasal 7 ayat 2 sampai 6. Yosua pasal 7 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan berkata, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bit Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu.
Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua memoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tanggul Tuhan hingga malam, bersama para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepala. Nah, kita dapat melihat sebuah keputusan yang salah atau yang tidak tepat. Maka dari itu dalam Pengkhotbah pasal 2 kita diingatkan, mari dalam jerih payah kita, perjuangan kita, usaha kita, perintisan kita, jangan pernah lupa, nikmatilah terlebih dahulu di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita melakukan jerih payah kita, sebelum kita usaha, sebelum kita melakukan kecakapan kita dalam bekerja, jangan pernah lupa, masuklah dalam hadirat. Yang saya pernah sampaikan, mungkin satu hari kita baca satu ayat, gak apa-apa. Itu adalah langkah yang sederhana. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Perkara kecil dan perkara besar bukan hanya pekerjaan yang kecil, tiba-tiba Tuhan buat kita menjadi perkara yang usaha yang lebih besar, bukan itu. Tetapi dalam langkah setiap apapun, sikap kita duduk saat ini mendengarkan firman Tuhan bagaimana? Kita mendengarkan atau kita pikir kemana-mana? Gak usah jauh-jauh saudara. Kalau kita tutup mata, lipat tangan, sudahkah kita menikmati hadirat Tuhan? Atau kita masih memikirkan, duh, terus lapar ini, nanti makan apa? Ya. Apakah saat kita sudah tutup mata dan lipat tangan, kita sudah benar-benar fokus sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam, atau kepikiran, nanti kalau nggak ditangani hamsyok, habis. Bagaimana hidup? Langkah yang sederhana saja. Saudara, siapa yang percaya pada malam hari ini semua langkah kehidupan kita Tuhan yang menetapkan? Setiap langkah kehidupan kita Tuhan, dan rancangannya penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecil. Mari menikmati hadirat Tuhan. Kita lihat Yosua saat mau memasuki kota, Yosua menganggap strategi sudah jelas. Saudara, yang dapat menyelesaikan setiap masalah kita bukan strategi, tetapi kesetiaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Mungkin kita bertanya seperti seorang yang kaya muda, Tuhan, bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan? Segala hukum Taurat sudah penuh. Lalu Yesus mengatakan, kalau begitu jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu datanglah kepadaku dan ikut. Begitu juga dalam langkah hidup. Mungkin kita berkata, sudah semua Tuhan, firman Tuhan sudah aku lakukan. Berarti ada satu hal koreksi. Hati kita sudahkah tulus? Kita sudah melakukan segala firman Tuhan yang tertulis dalam firman. Tapi kembali lagi, hatimu sudah tulus. Sama halnya seorang muda yang kaya saat dikatakan jualah segala milik,
Berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Hatinya tidak rela melepaskan apa yang selama ini orang muda ini sudah raih. Hati tidak percaya. Maka dari itu dalam langkah kita belajar menikmati hadirat Tuhan dari hal yang sederhana. Kalau kita sampai hari ini mungkin masih bingung, aduh doa sama Tuhan gimana ya? Gak usah bingung. Cukup katakan terima kasih. Mungkin kita bingung mau ngomong apa, cukup katakan terima kasih Tuhan sampai hati ini bergetar. Nah, baru kita bisa. Sudah kami saudara saat kita mengucapkan terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih sampai hati ini bergetar. Puji Tuhan. Terkadang kita cuma terima kasih. Beda saudara. Terima kasih ya buat pertolongannya Tuhan Yesus memberikan. Sama terima kasih ya sudah nolong. Sama halnya juga kita datang kepada Tuhan yang memberi sumber pengharapan hanya di dalam Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita makan karena Tuhan. Kita bisa merasakan nikmat itu karena Tuhan. Ada 3 poin untuk saudara malam hari ini. Merasakan kenikmatan dari Tuhan. Yang pertama, dunia hanya mengarahkan kita kepada kepuasan diri. Firman Tuhan mengingatkan kalau kita menjadi hamba uang, cinta uang, akar dari segala kejahatan. Kalau kita cinta uang, kita lupa sama Tuhan. Yang penting uangnya. Percaya kalau sudah kita tetap bekerja, tapi kita gak usah bekerja. Percaya, ada waktunya yang Tuhan berikan. Kuncinya hanya kehadiran. Dunia saat ini sedang mengarahkan kepada kepuasan pada diri sendiri. Mungkin saudara yang saat ini sedang viral ya, masih muda, kaya raya, tapi ya uang segepok dipegang lalu dibuang. Uang asli saudara, bukan uang palsu. Tapi hanya buat apa? Konten. Hanya buat apa? Kebanggaan. Hanya buat apa? Kesia-sia. Daripada uang segepok dibuang gitu saja, lebih baik uang segepok kasih orang yang membutuhkan itu lebih baik. Maka itu Tuhan mengajarkan untuk kita hal memberi, bukan menunggu kaya. Kita memberi dari ucapan syukur. Maka itu kekristenan kita tanda sekali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama. Maka itu dalam langkah kehidupan kita saat ini dunia sedang mengarahkan kepada kepuasan diri sendiri, yang ujung-ujungnya akan mengalami apa? Putus asa. Kalau sudah putus asa, saudara bisa dapat melihat dari lantai yang tertinggi apartemen bisa meloncat tanpa melihat bawah itu keras dan padat. Saudara, kalau meloncat dari lantai ke atas sampai bawah itu padat, saudara. Bukan air. Air pun kalau dangkal, ya hancur lebur. Padahal itu adalah di tengah dia sedang naik daun, putus asa karena tidak merasakan apa-apa. Di tengah perjuangannya apa yang merasakan? Di tengah perjuangan ada yang sampai kepada obat-obat yang terlarang, istilah kata narkoba. Karena apa? Tidak puas. Aku sudah punya segalanya, mau beli ini bisa, mau beli ini, tapi batin. Kalau sinetron sekarang gitu, secara jasmani terpenuhi, tapi batin. Yang bisa memuaskan batin kita hanya kuasa Tuhan.
Dengan apa? Mengucap syukur. Batin kita yang terobati. Bagaimana langkah kehidupan kita? Menikmati apa yang daripada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan hidup kita sampai putus asa. Sebagai dasar firman Tuhan yang mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3. Ibrani pasal 12 ayat 3. Mari kita membaca bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat 3. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan kita ingat perjuangan Yesus sampai di atas kayu salib. Kita ingat Yesus sampai ditendang, dicambuk, dihina, dimaki, ditusuk lampu. Kita harus melihat Yesus memberikan satu jalan supaya kita tidak menjadi lemah dan jadi supaya kita menikmati berkat yang daripada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Jangan pernah putus asa. Bagaimana langkah kita? Biarkanlah orang yang lain putus asa. Kita harus tetap tekun. Kita harus tetap setia. Karena kita punya Tuhan yang bangkit pada hari ketiga dan naik. Hanya Yesus. Saat ini banyak orang yang tidak tahu sama sekali. Saat ini orang tahu semua bagaimana pengajaran daripada Yesus. Orang lain mungkin menolak, Yesus kok Tuhan, kok harus mati, kok mau dicambuk. Tapi saat ini orang dapat mendengar Yesus yang mengajarkan kasih. Yesus yang mengajarkan pengampunan. Bukan hanya terhadap pada diri Yesus, tapi kepada kita. Yesus pun mengajarkan mengucap syukur. Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan, dan saat dibagi-bagikan sisa 12 atau 12 ikan. Kita dapat melihat Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah putus asa. Mungkin yang kita lihat, kita terima, Tuhan sedih. Mungkin Bapak Saudara pernah merasakan kita udah berjuang sungguh-sungguh. Harapan kita, ekspektasi kita, Tuhan mudah-mudahan banyak. Tapi ternyata yang kita pegang. Mari dalam langkah hidup. Poin kedua, segala jeripaya dan perjuangan usaha pasti ada hasil. Pasti Bapak Saudara, hasil pasti ada dalam setiap perjuangan dan jeripaya. Tetapi perlu kita ingat, hasil usaha kita sebagai manusia abdikan kepada Tuhan yang memiliki nilai tetap. Setiap jeripaya usaha dan perjuangan kita pasti ada hasil. Tetapi dari hasil yang kita usahakan, jangan pernah abdikan itu kepada Tuhan, supaya memiliki nilai yang firman Tuhan mengingatkan, jangan kau kumpulkan segala sesuatu yang dalam dunia ini karena bisa dimakan gegap, karena semuanya bisa habis. Tetapi kumpulkanlah hartamu di mana, saudara? Nah, ini yang dimaksud. Bagaimana langkah kehidupan kita? Kumpulkanlah itu di sana. Sebagai dasar firman Tuhan yang mari kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Mari kita membaca bersama-sama
Efesus pasal 4 ayat 28. Satu, dua, tiga. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang. Firman Tuhan mengatakan, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, supaya kita dapat berbagi kepada orang yang berkekurangan. Berarti jangan nunggu lebih dulu baru kita berbagi. Tapi kita lihat firman Tuhan, di tengah-tengah kita bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Ada amin, saudara? Jangan emang. Saudara, mungkin yang kita kumpulkan padahal sebenarnya perlu kita bagi. Nantilah Tuhan kalau aku udah mampu, mau nunggu mampu gak? Sama halnya ada yang mungkin ada kalimat yang saya tonton, kita mau membangun rumah tangga, pernikahan biaya segini, ya, mobil harga segini, katanya nunggu mapan. Kalau nunggu mapan, kapan jadinya? Sedangkan di usia 25 harus bekerja. Belum tentu di usia 5 tahun dalam kita bekerja semuanya tercapai. Saya pernah melihat itu. Kalau kita mau mencapai rumah sendiri, mobil sendiri, belum tentu sebelum kita pernikahan itu semua tercapai. Tetapi percayalah, kalau kita lewati semuanya bersama kuasa Tuhan, semuanya Tuhan yang baik. Ada cara daripada Tuhan, ada langkah daripada Tuhan yang ditaruh dalam hidup. Maka dari itu, untuk kita berbagi dengan seseorang, berbagi dengan lingkungan sekitar, jangan kita menganggap aku tidak mampu Tuhan. Kalau bila dengan yakin kita kerjakan, maka semuanya itu kan bisa. Amin, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, di saat kita bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, jangan lupa kita berbagi kepada orang yang berbeda. Berarti di dalam hal itu kita bisa. Saat kita jerih payah berjuang dan bekerja, ada hasil. Tetapi hasil yang kita usahakan, jangan lupa kita abdikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki nilai. Karena firman Tuhan tidak pernah selesai. Sampai hari ini firman Tuhan tidak pernah gagal untuk terjadi lagi. Lalu poin yang ketiga, hikmat manusia kita perlu dididik. Hikmat manusia kita perlu ditegur. Hikmat manusia kita perlu dibentuk oleh hikmat Tuhan. Perlu kita tahu, saudara, hikmat Tuhan itu yang luar biasa harus tercurah. Yosua bisa sampai tembok Yeriko runtuh karena apa? Hikmat daripada Yosua yang kalahkan. Karena dia tahu, Yosua tahu ada hikmat Tuhan dan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 Kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29 sampai 30. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Yohanes pasal 3 ayat 29 sampai 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh.
Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak. Jadi dalam kehidupan Yosua, karena penyerahan dirinya di dalam hadirat, maka roh Tuhan itu tidak terbatas. Yang terkadang kita lakukan, kita sering membatasi roh Tuhan. Bisa nggak aku memberikan ini kepada orang ini? Bisa nggak aku menyelesaikan masalah ini? Tapi karena pikiran kita dan pikirannya, nggak bisa. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Sebelum kita menyelesaikan sebuah masalah, Tuhan memberikan pembelajaran supaya kita menguasai masalah itu. Maka dari itu pentingnya kita menikmati yang daripada Tuhan dalam proses kehidupan. Bukan menikmati dari hasil yang sudah kita lakukan. Supaya apa saudara, ujung-ujungnya kita tidak sia-sia. Tetapi ujung kehidupan kita ada tujuan yang tepat. Amin saudara. Tujuan hidup kita ada tujuan yang tepat. Tujuan hidup kita bukan sia-sia. Tujuan hidup kita bukan hanya meraih semua yang ada dalam dunia, bukan. Bonus saudara. Kalau Tuhan memberikan rumah itu bonus. Jangan anggap itu kebanggaan diri kita. Aku punya rumah besar, lantai 3, lantai 4. Mau naik ke lantai 4, tidak pakai tangga lagi, pakai lift. Itu bonus saudara kalau sudah bisa. Mungkin kita bisa membeli mobil yang harganya miliaran, itu bonus. Tapi jangan terlalu sia-sia. Kalau kita bisa membeli sesuatu hal dengan harga mahal, tapi kita tidak bayar harga untuk Tuhan, sia-sia. Kita bisa membeli yang mahal, tapi kita tidak mau bayar harga untuk Tuhan, sia-sia. Maka dari itu, kenikmatan hidup kita sebagai manusia hanya bisa dirasakan jika kehidupan kita belajar memiliki pengharapan pasti. Pengharapan pasti kita di dalam bagaimana kehidupan kita. Di dalam kuasanya. Kenikmatan hidup bukan tentang meraih segala dalam dunia ini, tetapi kenikmatan hidup di saat hikmat manusia tunduk terhadap hikmat Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan buat langkah-langkah kehidupan. Percaya saudara, Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya, dan Tuhan pun tidak lepas mengajarkan langkah-langkah tersebut. Amin saudara, mari kita sedang. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkat dalam bentuk firman-Mu, berkat yang sampai hari ini kami rasakan, yaitu kesehatan. Berkat yang sampai hari ini kami tetap sukacita di tengah-tengah pergumulan doa kami, di tengah-tengah tantangan hidup yang sedang terjadi. Tapi kami percaya supaya kehidupan kami dapat belajar bahwa tujuan hidup kami memiliki tujuan yang tepat. Tujuan hidup kami di dalam dunia ini bukan menjadi sia-sia, tetapi tujuan hidup kami adalah tujuan yang tepat, yaitu sampai di kekekalan yang keberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan jika sampai hari ini kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mengandalkan kecakapan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mengandalkan kecerdasan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami mengalahkan kuasa-Mu. Ampuni. Biar malam hari ini kami dapat percaya bagaimana kitab Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman-Mu Tuhan, iya dan amin. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang tidak pernah gagal, sebab semuanya itu dapat terjadi
tetapi melalui kesetiaan dan ketaatan kami dapat melewati segala sesuatunya dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami, dan itu menjadi jawaban dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah dilakukan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita akan memberikan yang terbaik yang ada pada Tuhan. Persembahan kita pada malam hari ini, kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan Kau Gembala kami. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berita gereja kepada yang bertugas. Silakan.
saudara, mohon dalam nama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur sampai di akhir ibadah kita. Dan kita juga berdoa buat Ibu Gembala kita saat ini sedang kesehatannya kurang nyaman. Dan kita juga berdoa buat Saudara Diki. Kita juga berdoa buat Ibu Meli. Dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat beribadah dengan suasana yang tenang, suasana yang nyaman, dan kebenaran firman-Mu sampai hari ini kami dapat membaca, kami dapat mendengar. Itu adalah hal yang harus kami ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami yang tercinta, yang saat ini sedang sakit. Dan Kau Tuhan, bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan, bilur-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan di masa-masa pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Saudara Diki, di mana dalam operasi sudah dilewati dengan baik. Dalam masa-masa terapi yang saat ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau Tuhan yang turun campur tangan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Saudara. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu di masa saat-saat ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan sukacita dalam kehidupan. Kekhawatiran dan keraguan yang terjadi kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang sudah memberikan keselamatan pasti. Engkau Tuhan yang sudah memberikan jaminan pasti. Dan kami percaya Engkau juga Tuhan yang mampu limpahkan kekuatan di masa-masa pemulihan daripada kita. Biarlah segalanya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengangkat kedua tangan kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang selalu menyertai dalam langkah-langkah kehidupan. Diberkatilah saat kami masuk. Diberkatilah saat kami keluar. Diberkatilah dalam setiap rencana masa depan kami. Diberkatilah dalam setiap keluarga besar kami. Diberkatilah dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan keberhasilan dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Sampai hari ini kami dapat sehat, ini semua berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpahkan Tuhan kepada kami semua sidang jemaat-Mu di Gereja Betel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar, Sumeneb. Biar Engkau Tuhan limpahkan sukacita, damai sejahtera, dan sampai kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali dan menjemput kami semua. Dan kami percaya, kami katakan kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Dan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah di dalam kuasa Tuhan. Serahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan nyanyian doa habis.